Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Bupati atau pejabat yang mewakili yang saya muliakan, Bapak Dandim atau pejabat yang mewakili yang saya muliakan, Bapak Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Sumbawa yang sekaligus beliau alumni Nurul Hakim yang saya muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa yang saya muliakan, Tuan Guru Haji Satriawan, anggota Komisi yang membidangi pendidikan, agama dan kebudayaan DPRD Provinsi yang saya muliakan, para masyayikh, pimpinan pondok-pondok pesantren Kabupaten Sumbawa yang saat ini sempat hadir yang saya muliakan, ketua-ketua organisasi Islam Kabupaten Sumbawa yang saat ini bisa hadir yang saya muliakan, ketua IKPNH, pengurus besar IKPNH Nusa Tenggara Barat yang saya muliakan, secara khusus Akhil Aziz Abuna kita Nurul Hakim dari Haji Salim Hussein yang saya muliakan. Beliau ini ikut serta memperbesar Nurul Hakim. Beliau sempat bermukim dan ikut membina secara aktif, baik sebagai guru yang ditugaskan oleh Departemen Agama ataupun sebagai pribadi seorang kiai yang ikut membesarkan kajian-kajian di lingkungan pondok pesantren Nurul Hakim. Bahkan istri tersayang beliau wafat di lingkungan pondok pesantren Nurul Hakim. Panitia Musda IKPNH Kabupaten Sumbawa yang saya cintai, semua alumni yang sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya, saya merasa Bapak yang mewakili Bapak Bupati, saya merasa tua sekali kalau berada di tengah-tengah alumni. Sebab yang hadir sudah banyak jadi ibu-ibu. Bahkan ada yang mengatakan saya sudah hampir punya cucu. Alhamdulillah. Singkatnya hadirin hadirat rahimahumullah yang saya muliakan, alhamdulillah Allah menugerahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita semua. Saat ini kita bisa hadir di majelis yang insya Allah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saya agak kaget begitu ketua panitia Satriadi tahu-tahu meminta alumni bangun berdiri. Saya kira akan ada ikrah politik, lalu akan dekat pilkada. Saya curiga Bapak Bupati yang wakil Bapak Bupati. Saya berharap jangan IKPNH terbuka bikin pernyataan-pernyataan yang terkait dengan pilkada supaya independensi tetap terjaga. Tadinya saya ini mau apa ini berdiri, saya kira tahu itu bernostalgia pada saat diberikan diwajibkan menghafal damir-damir mumpasi di pondok.
Kita mesti kita bilang, anti, antuma, ini bernostalgia. Alhamdulillah, sekecil apapun ilmu yang diterima di pondok, tapi itu cukup menjadi sesuatu yang mendasari untuk perkembangan jangka panjang dalam kehidupan pribadi. Mengawali ini, saya kadang-kadang sebagai upaya mengingatkan, sekalipun para masyarakat kita, para tokoh kita di mana-mana tidak akan pernah memposisikan santri atau ahli thalabah sebagai juga sebagai posisi yang rendah, tidak akan pernah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ali karramallahu wajhah itu menjadi sesuatu yang menjiwai semua ahli thalabah di mana saja. Kata Ali, ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan in syaa'a ba'a wa in syaa'a istaqa wa in syaa'a aqtaqa. Saya siap menjadi budak dari seorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf saja. Apakah dia mau menjual saya? Apakah dia mau tetap memperbudak saya? Ataukah dia mau memerdekakan saya? Sekali lagi, ini sebagai sebuah ukuran bagaimana ahli thalabah kepada masyayikh, kepada guru yang mengajarkannya. Guru bagi kita semua, dari sekolah dasar ada guru kita di sekolah dasar, di tingkat pendidikan sanawiyah, SMP ada guru kita, sampai kita besar menjadi menyelesaikan S1, S2, S3, bahkan menjadi profesor. Itu semua didasari oleh adanya huruf-huruf, kaedah-kaedah bahasa yang kita terima dari guru-guru diaplikakan, sehingga pantas kalau Nabi katakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan orang yang belajar. Quran disebut di situ sebab apa? Quran itu sumber ilmu. Sekalipun Quran di situ disebutkan, tapi kalau dijabarkan, semua ilmu bersumber dari Al-Quran Karim. Rasulullah SAW memberikan makna tersendiri bagi orang-orang yang mengajarkan huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf abjadiyah. Sampai beliau katakan kepada para kawanan perang, siapa yang bisa mengajarkan sahabat saya, umat saya, maka itu menjadi salah satu nilai untuk dia mendapatkan pembebasan dari tawanan. Begitulah Islam menempatkan ilmu pada porsi yang sangat-sangat mulia. Bapak Bupati, Bapak-bapak, para masyayikh, para alumni yang saya muliakan, saya setiap hadir di acara alumni, rasa syukur saya yang luar biasa, ya. Rasa haru, rasa bangga, maaf, yang terbayang saat ini, Bapak Bupati, yang tergambar pada saat ini bagaimana Pak Muhammad Tobat terdahulu bersama Bapak almarhum Pak Junaidi yang keduanya sudah almarhum, ya. Kemudian ditambah lagi oleh Ustaz Salim Husain, itu mengawali tersosialisasikan keberadaan Nurul Hakim di Pulau Sumbawa. Kita tidak bisa melihat itu sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat, tapi itulah awal dari tersosialisasikannya keberadaan Nurul Hakim sebagai sebuah pondok pesantren yang kemudian membesar tahun demi tahun di Pulau Sumbawa. Yang alhamdulillah, kalau data yang ada tadi kira-kira mungkin sekitar 700 orang, tetapi dalam benar saja itu sudah sampai ribuan. Ya. Maaf kalau tadi Samsudin Siraj sebagai ketua TV
menyebut beberapa profesi, beberapa status, beberapa apa yang sudah dicapai oleh alumni. Saya melihat semua alumni alhamdulillah, dari yang punya jabatan yang menempatkan ia dalam status sosial yang tinggi, ya taruhlah keponakan Bapak, alhamdulillah kita bersyukur. Suatu saat Bapak yang wakil koordinasi, saya punya gambaran sekian pilkada yang akan datang, saya juga optimis ada alumni Nurhati yang bisa jadi calon bupati. Di bidang politik itu semua bisa terjadi, dan maaf, saya tidak hanya berbangga dengan yang jadi kepala dinas, yang jadi dengan pangkat-pangkat duniawi yang sedemikian, tetapi saya juga bangga dengan anak Nurhati yang jadi petani, menjadi transmigran teladan di beberapa daerah transmigran. Di zaman Pak Harto ada pengangkatan transmigran teladan. Beberapa kali ada Nurhati yang ikut transmigran ikut mendapatkan status transmigran teladan. Maaf, yang paling mungkin dalam duniawi, pandangan duniawi paling rendah, kernet mobil pada saat di angkot pada Mataram masih terbuka, masih pakai angkot yang terbuka di belakang, saya tidak sedikit mendapatkan angkat tangan ucapan selamat dari kondektur, dari kernet yang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya bersyukur bersama mereka, kemudian bisa pada berjamaah di Masjid Muttaqin. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai kernet dengan sopirnya, Masya Allah. Itu juga memberikan suatu kebanggaan tersendiri. Ya, bahwa alhamdulillah belum pernah sampai saat ini dari kalangan yang sudah jadi pejabat, maaf, yang kena KPK, alhamdulillah tidak pernah. Mudah-mudahan tidak terjadi. Sebab apa? Tidak sedikit yang sudah jadi kepala dinas, tidak sedikit, maaf, yang di polantas juga. Saya sering coba tanya-tanya, jangan-jangan sering dapat uang hidup apa namanya itu, yang nangkap-nangkap di jalan untuk kepentingan. Alhamdulillah belum ada informasi yang saya dapatkan seperti itu. Ya, ada juga yang di TNI Angkatan Darat, yang di bagian ini dan baris krim dan di bagian itu semua alhamdulillah. Bahkan pada satu saat seorang alumni Nurhati yang tidak sebagai bagian kerohanian, tetapi karena pembawaan, karena kemudian ilmu yang dia kembangkan, justru tidak sedikit yang kemudian di samping dia aktif dalam tugas bagian yang sudah diberikan, tetapi juga sekaligus membantu bagian kerohanian, berceramah, membina kerohanian di kalangan lain, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, menyebar. Itu hal-hal yang membanggakan. Maaf, saya tidak mengukurnya dari sejauh mana dia memberikan sesuatu kepada kami, tidak mengukurnya dari sisi itu, tidak mengukurnya dari sisi itu, tetapi dengan penuh rasa syukur, minimal terjadi mempercepat sebuah proses perjalanan. Saya sering ceritakan ini, seorang anak alumni Nurul Hakim, orangnya Banten, besar tinggi, jadi polantas. Ya, saya kalau perjalanan mesti sopir tidak boleh membawa SIM, tidak boleh merupakan SNK. Dari sisi aturan tidak boleh melanggar. Tetapi pada saat berderet sekian banyak mobil harus diperiksa, kita bisa terhambat dalam menuju kepada acara salat jenazah, ada acara apa, pengajian dan sebagainya. Tetapi alhamdulillah Allah permudah keberadaan alumni Nurhati menjadi polantas, sehingga kalau yang lain disuruh sana rally. Ini yang memberikan sebuah kebanggaan. Itulah kalau kata saya, bukan kata bangga saya. Lebih-lebih di bawah ini, Masya Allah, tidak sedikit berada di Canada. Itu yang saya syukur. Jadi
Artinya apa? Alumni Nurul Hakim harus berkiprah pada semua ini. Tidak hanya, maaf, tadi ada 20 pondok pesantren yang merupakan alumni Nurul Hakim memiliki pondok pesantren. Itu sudah jelas sangat membanggakan. Tetapi kiprah alumni Nurul Hakim di semua sisi, ya, berarti ikut serta berkiprah di dalam pembangunan daerah, dalam pembangunan bangsa. Ini hal yang saya banggakan. Para alumni, maaf bapak-bapak yang wakili, bapak bupati, bapak dandim, saya ingin sampaikan beberapa pesan khususnya kepada alumni, dan insya Allah akan bermakna untuk kita bersama. Pertama, saya melihat apa yang saat ini terjadi dalam kurun waktu, cuma sayangnya setelah masuk COVID, ya, baru bisa, yakni musda di masing-masing kabupaten. IKTMH ini terus berkegiatan. Saya melihat tradisi keilmuan yang saat ini sudah mati. Afwan para guru, para kiai, para asatidz, tradisi keilmuan yang merupakan warisan nilai-nilai mulia, nilai-nilai luhur dari para ulama ini, seakan-akan saat ini sudah tidak memiliki tempat lagi dalam kehidupan keilmuan, seakan-akan. Nah, ini yang ingin kita hidupkan, sehingga hubungan antara guru dalam hal ini lembaga dengan murid dalam hal ini alumni itu tetap hubungan yang tetap bagus, yang tidak pernah mengenal putus. Sebab apa? Dalam ajaran tradisi keilmuan di pondok pesantren, al-muallim abukum fiddin, guru yang mengajar kamu adalah bapakmu dalam agama. Sejak mana saya tidak marah kalau disebut abuna, ya, bahkan tidak memanggil abah, ya, sejak alhamdulillah merupakan hakim sejak beberapa puluh tahun itu yang dipakai di kalangan santri itu adalah istilah abu, istilah abuna, istilah haji, ya. Ini lebih melekat, sebab apa? Dengan pengakuan itu kita merasakan ada hubungan keilmuan antara kami dengan para santri, ya, dan ini tidak boleh putus. Karena dulu sampai maaf, cuma saya ataupun almarhumlah Rasulullah tidak pernah laksanakan itu. Satu riwayat disampaikan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, seorang ulama yang jadi pengajar para santri berkunjung ke suatu desa. Pada begitu diketahui oleh santri, oleh para murid, semua berziarah kepada beliau. Hanya ada satu murid yang tidak kelihatan. Satu saya tidak sebut sebab itu mereka sudah jadi ulama-ulama besar. Satu ulama yang tidak kelihatan. Apa kata ulama? Padahal ini sudah ulama juga. Murid ini sudah ulama. Ini yang kadang-kadang ternyang dalam pikiran, dalam hati, dalam rasa. Apa kata beliau ulama yang berkunjung ini? Karena semua murid-muridnya yang sudah jadi ustaz, yang sudah jadi masyayikh, itu sudah kumpul berziarah. Satu yang tidak kelihatan, ketemu di suatu tempat yang tidak sengaja. Ya bulan, limadha nakazurni, kenapa kamu tidak ziarah kepada saya? Maaf, ini sekedar sebagai sebuah gambaran bahwa begitu kuat hubungan antara guru dengan murid. Limadha, apa kata si Syekh? Sagalatni ummi bi amri ummi, ya Syekh, disibukkan saya oleh perkara mengurus ibu saya. Bukan berarti mengurus ibu itu salah, bukan. Yang diinginkan luangkan waktu sedikit di celah-celah, tidak sedang sibuk dengan ibu, kenapa tidak bertemu dengan saya? Padahal maaf, seorang murid, seorang guru tidak akan pernah menyia-nyiakan waktu kalau bertemu dengan murid. Minimal ada doa, minimal ada pertanyaan yang di dalam hati. Maaf, saya beberapa orang yang ketemu, berapa anak kamu? Ada mengatakan 2, tambah lagi saya bilang. Itu sekaligus ada semacam doa untuk keberkahan.
punya keluarga yang berkah. Jadi minimal ada saling doa di situ. Nah ini saya lihat sekali lagi silaturahmi harus terus kita hidupkan antara kami dari lembaga, kami ini bukan lagi pribadi, tapi lembaga Nurul Hakim dengan semua alumni yang ada, tradisi keilmuan yang harus kita hidupkan. Yang kedua, antar alumni, sehingga ada satu pasal khusus di dalam Ta'limul Muta'allim, fasdun fi ikhtiyaril ilmi wal ustaz wasyarif. Asyarif di mana semana ada sahih. Pasal bagaimana memilih teman, ya, memilih ilmu, memilih guru, dan juga memilih teman bergaul selama di pondok. Sampai dikatakan di situ wasabatil alim. Bagaimana memiliki sikap komitmen dengan sahabat-sahabat yang baik itu. Artinya apa yang ingin saya kembangkan dalam kesempatan yang baik ini? Antar alumni begitu saling ketahui, ya, itu bisa melakukan sebuah interaksi sosial yang ditambah dengan nilai keberkahan agama karena kesatuan keilmuan, kesatuan pandangan dalam ini. Ini hal-hal yang patut untuk hidup kita hidupkan. Maaf, tadi lagi salah seorang dokter spesialis yang tugas di rumah sakit provinsi di Sumbawa adalah alumni Haji Dr. Fauzan. Pernah datang kepada saya tadi pagi, beliau cerita, bapak dia ketemu bagian perawat di rumah sakit. Setelah kita lama bergaul, baru beliau cerita kalau beliau alumni Nurul Hakim. Apa yang kita inginkan dengan pengenalan semacam itu? Yang kita inginkan adalah begitu saling ingat pernah berada di pondok pesantren, maka akan ada satu pandangan tentang nilai-nilai sebuah kehidupan yang sama yang harus kita pertahankan. Maaf, nilai-nilai sholat berjamaah, kita bisa saling tegur. Saat ini di mana saja mau beraktivitas ada musalla, di tenda, di semua tempat, semua perkantoran, di pasar-pasar, di pusat-pusat pertokoan. Jadi minimal begitu saling mengenal di sebuah instansi, maka ada kesamaan nilai yang bisa dihidupkan di situ. 6 tahun minimal hidup di pondok pesantren dengan suasana kehidupan ubudiyah yang sedemikian tertata, sehingga santri berjamaah dalam salat. Jangan sampai kemudian setelah keluar dari santri dari pesantren itu tidak pernah terlihat salat berjamaah. Nah, minimal nilai-nilai luhur, nilai-nilai mulia, nilai-nilai penuh keberkahan itu bisa dihidupkan. Begitu kita saling kenal. Lebih-lebih, ya, petugas-petugas publik, baik di bidang kepolisian maupun di beberapa aktivitas yang lain, kita bisa saling mengingatkan. Ini yang saya ingin yang saya harapkan berkembang di silaturahmi alumni, sehingga saling mengenal, ya, lebih-lebih beberapa alumni ada yang di kantor bupati, ada kemudian yang di beberapa instansi yang ada di ketahanan pangan kabupaten, ada, masya Allah. Jadi ada misi dakwah Nurul Hakim yang harus terus dipertahankan. Ya, dakwah Nurul Hakim itu adalah dakwah ila Allah, dakwah bagaimana antar bersama terus berada di dalam menghidupkan nilai-nilai agama. Ini yang terkait dengan pertemuan silaturahmi. Yang terakhir yang ingin saya kemukakan, saya ingin melihat dari pondok dan harus ingat IKTPNH itu terbentuk jauh sebelum al-Maghfurlah karena guru kita mengucapkan Hakim wafat. Artinya beliau yang resmikan terbentuknya. Jadi ini merupakan amanah dari almarhum untuk terus dilanjutkan. Dan kemudian saat ini
amanah untuk dikembangkan dalam membentuk tingkat kabupaten dan sekaligus bermusyawarah. Lebih-lebih maaf, saya bangga kalau seandainya kemudian di tengah-tengah pertemuan yang bisa dirutinkan ada kajian-kajian, ada mudakarah fiqhiyah. Saya sangat dorong itu. Maaf kalau saya mengatakan itu. Kebetulan kita hadir. Di samping ada Bapak Kemenang Ustaz Taufik, ada Sehita Ustaz Salim dan masih kuat rupanya jalan kalau diundang seperti itu. Ada Ustaz Faisal, ya, dan ada beberapa kuat. Ada beberapa. Kenapa? Maaf saja, tidak usah persoalan fikih merendam lama. Persoalan fikih yang harus segera diselesaikan, harus segera. Coba contoh. Ini sudah juga contoh. Bagaimana pentingnya mudakarah itu. Satu saat saya dikontak. Saya adu apa yang kamu inginkan? Saya ingin konsultasi. Maaf, konsultasi fikih. Di mana? Ini ada teman, saya tidak usah cerita di mana. Ya, ada teman saya, tetangga yang sudah mentalak istrinya. Setiap ada kemarahan, cerit istrinya. Setiap marah, istrinya terlambat siapkan roti, siapkan kepada udah marah kepada istri dan ujungnya cerit istri. Berapa kali itu terjadi? Ratusan kali lebih. Masya Allah. Coba tanya kenapa, karena marah padanya. Marah pada benak dia itu tidak menjadi pasangan. Nah ini kan persoalan. Artinya dia tidak tahu, si suami tersebut tidak tahu batasan marah yang bisa mengakibatkan jatuh talak dan bagaimana marah cuma. Ya, ini cuma marah. Saya tanya, masih diketuk sebut nama istrinya, ingat, oh itu baru bukan marah, bukan marah yang terus menggigil. Ini terjadi sehingga maaf, saya katakan, ya, alumni kullukum du'atun. Semua alumni itu kita berharap dari dai minimal dari mu'amin yang paling sederhana silakan. Yang sudah jadi dai, yang sudah bisa berdakwah di masyarakat, jangan sampai pasif saat ini. Karena persoalan-persoalan fikih, jadi lebih-lebih saat ini kalau saya kemukakan di samping yang bapak-bapak yang saya sebutkan juga ada juga para asatidz kita yang ada di beberapa KUA. Itu akan bisa melahirkan hasil diskusi dan mudakarah yang luar biasa. Ya, dengan persoalan-persoalan yang waktu yang terjadi. Kemudian saat ini ditambah dengan salah satu wakil ketua pengadilan agama di sini adalah alumni Nur Hadi, Ustaz Muhammad Nasir. Beliau punya pengalaman dalam memutuskan berbagai perkara, insya Allah banyak sekali, sehingga beliau akan bisa memperkaya persoalan-persoalan fikih dalam mudakarah. Ini sangat-sangat yang di samping kemudian undang para masyayikh kita, para tuan-tuan kita, para ustaz kita yang pimpin pondok pesantren yang ada di Kabupaten Bogor. Saya kira minimal sekali per tribulan, minimal itu. Ada mudakarah besar alumni mengaji. Di samping oleh alumni juga undang para masyayikh kita, para tuan kita, para kiai kita yang sudah memimpin pondok-pondok pesantren di Kabupaten Sumbawa. Terakhir sekali terkait dengan alumni, saya ingin menyampaikan satu amanah bahwa keberadaan alumni di mana jangan lepas membaca, jangan lepas melihat situasi dan kondisi. Maaf kalau saya sampaikan terbuka. Saat ini kita berada di dalam pergolakan pikiran yang sedemikian dahsyat. Satu, liberalisme, sekulerisme semakin marah. Maaf saya katakan sebagai sebuah yang pasti ada, tetapi ditengarai paham komunis pun sudah mulai menusuk.
Maka peran alumni dalam menjaga fikrah, dalam menjaga akidah daripada umat harus bersama bapak-bapak kita. Ada bapak dari Nahdlatul Wathon, bahkan alumni Nurul ada yang serta menjadi pengurus Nahdlatul Wathon terus bapak. Ya, ada yang jadi pengurus Muhammadiyah. Kita bersyukur dengan itu. Maka itu akan harus dijadikan sebagai sesuatu yang mempermudah terjadinya pertemuan, sehingga wahdatul fikrah antara alumni akan terwujud dalam menghadapi musuh-musuh yang menggerogoti akidah saat ini. Syiah saat ini sudah mulai takiyah lebih kuat. Ya, wawancara dua orang ibu, kenapa Syiah dibenci, kenapa Syiah katakan salah, katakan mereka kemudian, tapi kalau kita lihat itu semua takiyah. Itu sekarang sedang marah. Sehingga sangat perlu untuk melihat situasi pemikiran. Belum lagi maaf, alumni Nurul Hakim saya berharap yang sudah bisa berada di lapangan dakwah, kalau di Sarawak atau di bawah bimbingan Bapak Syekh kita Ustaz Salim Hussein, Bapak Taufik, ya, bagaimana berada sebagai perekat, bukan sebagai komponen yang memperparah persatuan umat. Jangan sama sekali. Ya, bagaimana menjadi perekat? Sehingga boleh saya cerita, alumni Nurul Hakim yang jadi pimpinan Muhammadiyah di provinsi Malang, ketua Muhammadiyah. Kemudian di sini juga saya dengar, ya, anak kita Ustaz Faisal suka salah. Jadi pimpinan Muhammadiyah di sini, alhamdulillah. Itu yang di NU ada namanya Ahjar Fadli, ada namanya Dr. Adi Fadli, Dr. Ahjar. Itu semua menjadi berada di tampuk kepemimpinan PWNU. Yang di Nahdlatul Wathon di sini juga sudah ada alumni kita yang ikut serta di dalam majelis pendidikan Nahdlatul Wathon. Jadi kita berada di mana-mana. Ya, sekalipun Nurul Hakim tetap dari sisi akidah Asy'ari, dari sisi akidah Asy'ari, dari sisi fikih mazhab Syafi'i. Tetapi kemudian di dalam pergaulan, keterbukaan ada, sehingga Muhammadiyah, ya, tidak salah, tidak disalahkan kalau kader-kader Muhammadiyah kemudian memahami fikih Syafi'i, tidak disalahkan. Tidak disalahkan juga kalau kader-kader dari mazhab Syafi'i kemudian mempelajari fiqhul muqaranah untuk melihat perbandingan mazhab yang ada, sehingga kita berada di dalam suasana ukhuwah yang kuat. Maaf saya tidak bercontoh. Saya kebetulan 10 hari terakhir ini, ya, rajin buka YouTube, ya. Yang saya buka apa? Sesuatu yang apa? Ya, membuat kita bertanya-tanya kenapa begini. Saling hantem antar dai lewat YouTube. Ada dai kita yang beliau ulama, beliau tetapi kemudian menganggap yang lain fitnah, yang menganggap yang lain dengan hampir-hampir mengkafirkan, bahkan bukan hampir saling kafir. Dijawab oleh ini dengan alasan ini, Anda yang kafir. Masya Allah. Kita membuat orang lain tertawa oleh kita. Padahal maaf kalau saya sebutkan kepada para alumni, mudah-mudahan juga bermakna untuk sama-sama melihat tindakan-tindakan yang ada. Kita ingin tasamuh itu terwujud, sehingga perbedaan mazhab bahkan kalau kita kaji lebih dalam tidak bisa kita nafikan antara ikhtilaf fil aqidah. Tidak bisa kita nafikan itu. Sebab begitu kita tiadakan ikhtilaf dalam akidah, maka akidah saya saja yang benar. Kecuali yang disepakati oleh semua ulama bahwa dia sesat kayak Mujassima, kayak Khawarij, kayak Syiah, itu sudah jelas. Tetapi sekedar perbedaan antara ada yang mentakwil ayat-ayat itu saja, ada yang tidak mentakwil. Jangan saling kafir mengkafirkan.
ingat dalam akidah itu untuk tidak saling memperparah. Sampai terakhir saya dengar sebuah ungkapan, Indonesia ini 90% dalam akidah bermadzhab Asy'ari. Jangan dikafirkan yang 90% ini. Nah ini sebagai sebabnya. Alumni Hakim jangan terjebak dengan hal-hal seperti ini. Saya ingin mengatakan bagaimana dakwah itu harus terlaksana secara baik, secara bijak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa pengertian hikmah ini? Kembali kepada kaum ulama, orang-orang yang beraktivitas dakwah sedemikian lama, sedemikian apa ungkapannya? Ada yang mengatakan itu hadis, ada yang mengatakan kaum ulama. Pertama kan dimunas bilughatihim, berbicaralah, berdakwah kepada orang sesuai dengan bahasa mereka. Jangan sok-sok pakai bahasa tren. Ya, ini tidak tapi kalau ibu-ibu yang hanya bersuara ke pasar, di situ dikeluarkan dengan semangat mensano incorporisano. Apa ini? Jadi menghabis-habiskan kata. Berdakwahlah dengan bahasa yang diketahui, dicerna. Kalimul nas bilughatihim. Yang kedua, khatibun nas bi qadri uqulihim. Berkhutbah, memberi tausiah, memberi nasihat sesuai dengan tingkat akal kecerdasan. Nah, terkait dengan ini kita harus melihat pertama itu secara objektif, secara nyata. Kalau kita berada, di masyarakat yang lebih terbuka, tentu tidak mengapa. Tetapi begitu kita berada, di tengah-tengah masyarakat kita yang bermadzhab Syafi'i yang tidak pernah meninggalkan kunut, ya, yang kemudian kalau meninggalkan kunut diganti sunnah, diganti dengan sujud sahwi. Tapi ada juga ada juga yang transformkan dengan bahasa Syafi'i. Ya, hampir kunut itu bukan sekedar kenalan, tetapi hampir jadi wajib. Ya, sehingga jangan lupa kunut kita sebab apa nanti jamaah itu jadi mempertanyakan ini kenapa transformkan dalam memahami. Dianggap kunut itu sesuatu yang wajib, dianggap sujud sahwi juga sesuatu yang wajib. Padahal dua-duanya kunut sunnah apa kata fikih Syafi'i, kalau ditinggalkan sunnah juga untuk kita sujud sahwi. Sunnah bukan sesuatu yang wajib. Nah ini ya. Nah tetapi maaf, jangan kemudian begitu tidak kunut kita serang orang kunut seperti yang terjadi saat ini. Ada yang katakan kunut itu mengada-ada, masya Allah, bagaimana tidak akan terjadi. Nah jadi oleh sebab itulah maka kepada alumni yang berdakwah nanti masih guna kepada ini sesuai dengan tingkatan masyarakat kita. Sehingga yang kita pentingkan itu adalah tegaknya ukhuwah Islamiyah secara umum, secara paham, sehingga musuh yang kita bisa kita hadapi bersama. Musuh kita itu adalah liberalisme, musuh kita radikalisme, musuh kita adalah komunisme, musuh kita adalah sekularisme, musuh kita adalah Syiah. Artinya musuh dalam pengertian akidah. Kalau juga kita berhadapan dengan Syiah yang sudah ada juga di Indonesia, ya kita saling wajahilhum billati ahsan. Kita bermujahadah dengan baik, tidak dengan langsung saling habuk, saling angkat, saling hancurkan. Nah ini yang terkait. Jadi gimana kemudian melihat hal ini? Alumni Nur Hakim bersama dengan alumni pondok pesantren yang lain bekerja sama. Khatibun nas dekat itu. Terakhir anzilun nas di manazilihim. Posisikan orang sesuai dengan posisinya. Maaf, dalam kaitan dengan ini, maaf ini mungkin antum ya sudah laksanakan atau tidak terjebak dengan arogansi. Ya, orang-orang juga ada di tengah-tengah kehidupan kita. Hormati orang tua. Orang tua itu hormati, hormati karena dia usianya di depan dia. Hormati karena tua karena usianya. Yang kedua, hormati juga karena ilmunya.
Roti itu maaf, mesti saja. Sekalipun tua ini ketok kumpul budi. Sudah tua itu mah tua karena usia, hormati karena tua usianya. Ya, Nabi secara umum katakan dari sampingnya, malam yuwakil kabirona, walam yarham sabirona. Bukan golongan kami, orang yang sok-sok tidak mau hormat kepada orang tua dan tidak pernah kasih sayang dengan anak muda. Alumni memposisikan diri sebagai orang yang mampu menempatkan orang sesuai dengan posisinya. Sampai saya pernah pesan pada saat sekelompok alumni yang mau terjun melaksanakan aktivitas bulan Ramadan. Kalau kamu masih muda, ada orang tua di sini, ataupun dia lebih muda dari kamu, tetapi sudah ditetapkan jadi imam ratib. Jangan kamu sok-sok menjadi imam. Ingat ini. Ya, kalau kamu disilah, silahkan. Sebab apa? Dalam fikih Syafi'i, imam ratib itu imam yang tidak boleh diganti. Sekalipun dia ada orang yang lebih ahli di belakangnya, tapi dia imam yang ditetapkan. Dalam fikih itu tidak boleh diganti oleh, kecuali kalau dia sendiri yang mengizinkan. Bagaimana akrab? Akrab hukum, aku bil imamah adalah akrab hukum. Yang paling banyak menjadi imam adalah yang paling banyak bacaannya. Oleh sebab itulah menetapkan imam yang hafid tadi, imam yang seperti itu harus berdasarkan kriteria, sehingga lagi alumni betul-betul sebagai perekat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Jangan menjadi sumber masalah. Kalau juga ada sesuatu yang kalau maaf nak kecuali kalau dari segala sisi, dari pandangan dari pandangan akidah yang kami sudah jauh ternyata melenceng, perbaiki tetapi pelan-pelan bil hikmah. Jangan sampai merusak tatanan kehidupan bermasyarakat yang sudah penuh dengan bersama, penuh dengan nilai-nilai ukhuwah Islamiyah. Inilah pesan-pesan saya kepada semua alumni. Jadi mudah-mudahan apa yang saya harapkan itu bisa terwujud adanya mudah-mudahan. Saya kira Bapak Kemenak ini barang-barang sekali 3 bulan kedua yang saat ini Pak Ustadz Nasir bisa diminta apa persoalan yang bisa dilakukan yang terkait utama kita ini 2 hal, fiqhul muamalah dan fiqhul munakahat. Serta fiqhul ibadah itu tidak bisa dibimbing. Bimbingan kalau benar tidak bimbing tidak akan terjadi persoalan. Kalau benar tidak bimbing tidak akan terjadi persoalan. Tapi terhadap persoalan muamalah, terhadap persoalan munakahat, ini kadang-kadang bersentuhan dengan kehidupan sehingga membutuhkan adanya munakahat. Saya kira itu mudah-mudahan ini semua seperti istiqomah tetaplah melaksanakan tugas yang betul yang jadi petugas-petugas di dalam kehidupan sosial masyarakat, tetap bagaimana membangun anak supaya baik. Saya terakhir sekali, Nurul Hakim alumni harus menjadi sebuah kekuatan untuk kebaikan. Maaf, bukan kekuatan politik yang harus lahir menjadi partai politik. Sebenarnya Sumbawa, maaf, Putri Bupati Sumbawa, terus kita ini adalah alumni Putri. Jadi pertahanan tapi oleh sebab itu sudah jangan bawa 3 PKH lah untuk siapa alumni, sebab tentu pilihan politik. Tetapi yang jelas alumni yang punya kecerdasan politik. Jangan sampai terjebak dengan money politik. Jangan terjebak dengan pemikiran pragmatis, tapi katakan pemikiran-pemikiran di bidang kehidupan baik daerah, provinsi maupun bangsa dengan pemikiran yang kuat berdasarkan ilmu yang sudah kita pahami bersama. Saya kira itu. Mohon maaf kalau ada yang saya berterima sekali kepada Bapak yang wakil bupati bisa hadir. Sekali Bapak bupati tidak harus hadir, tapi dalam keadaan beliau saya lihat ada satu perhatian.
Saya kebetulan dengan bupati-bupati Sumbawa itu dengan Pak Jamaluddin cukup akrab, ya. Kemudian dengan Pak Kusidi 5 tahun saya bergaul dengan cukup bagus dengan beliau, ya. Jadi alhamdulillah, ya mudah-mudahan kemudian kebangkitan aliran ini bisa memberi makna bagi khususnya bagi Sumbawa. Terima kasih yang sebesar-besarnya jazakumullah khairan katsiran. Jadi atas nama pimpinan yayasan Musabika, terima kasih kepada semua alumni yang bisa memberi perhatian pada aktivitas kealumnian. Mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi antara kami dengan semua alumni yang ada. Demikian bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.